Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Tetap semangat menjalani hari-harinya. Oke. Semangat dong pastinya ya teman-teman. Video kali ini saya akan sharing kembali pengalaman saya selama berdagang teman-teman ya, dan ini ada beberapa tips cara membuka warung sembako yang sukses dengan modal kecil ya. Alhamdulillah ya, modal berapapun kita bisa mulai berjualan, berusaha di rumah ya. Modal kecil seberapapun kecilnya bisa kita mulai untuk berusaha, untuk modal usaha kita ya teman-teman. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau 500 rupiah pun bisa. 500 rupiah, 500 ribu pun bisa ya teman-teman, kita memulai usaha di rumah gitu teman-teman. Caranya bagaimana sih teh kalau 500 ribu bisa buat untuk modal gitu ya? Bisa saja teman-teman ya. Misalnya kita kan tempatnya nggak usah nyewa gitu, kita buat saja jajanan anak-anak ataupun cemilan anak-anak ya, kita jualan di teras rumah gitu ya, di garasi ataupun di halaman rumah gitu teman-teman. Kita mencoba berjualan apapun yang laku di sekitar rumah kita ya teman-teman, terutama jajanan anak-anak ini yang sangat laris menurut saya ya, karena anak-anak itu jajanan apapun pasti laku ya. Yang penting kita ada niat, ada kemauan, terus kita menjalaninya dengan serius, pasti dia akan membuahkan hasil yang kita inginkan ya, yang kita harapkan insya Allah ya. Tapi jangan cepat bosen gitu ya, jangan cepat putus asa gitu ya teman-teman. Namanya usaha apapun pasti ada hambatannya, ada cobaannya, ada kesulitannya ya teman-teman. Tergantung tingkatannya juga ya kesulitannya teman-teman ya. Contohnya langganan saya ini teman-teman, ini teteh ini berbelanja kepada saya beberapa jajanan anak-anak ya. Ada minuman seduhan juga, ada juga ciki gitu, ada juga yang apa namanya, permen Yupi gitu ya teman-teman. Kita sacibit sewang berbagi rezeki ya teman-teman. Saya pun mengambil keuntungan sedikit, dan teteh ini pun sedikit pula mengambil keuntungannya, karena dari jajanan anak-anak ini kita hanya mendapatkan 1 bungkus saja keuntungannya. Kalau kita makan 1 ya udah nggak ada keuntungan lagi ya teman-teman. Nah seperti itu ya, namanya jualan kecil, modal kecil ya, kecil juga untungnya ya teman-teman, menyesuaikan dengan modalnya. Ada juga yang modalnya kecil tapi keuntungannya besar, ialah adalah makanan yang kita buat sendiri teman-teman ya. Misalnya kita menyeduh kopi dengan modal kecil kan, kita bisa jual misalnya modalnya 1.500 ya kopinya ya, terus kita jual, bisa jual 3.000 atau 3.500, itu kan sudah 100% keuntungannya ya teman-teman. Misalnya seperti itu. Misalnya kita jual aneka gorengan gitu kan ya, itu kan modalnya kecil, jadi keuntungannya pun lumayan ya, bisa berlipat gitu ya teman-teman, bisa 2 kali lipat keuntungannya. Namun kita harus sabar ya, harus telaten gitu, jangan cepat menyerah gitu teman-teman ya. Namanya usaha ya teman-teman, kalau cepat menyerah ya sudah. Jangan harap sukses ya teman-teman, seperti itu ya. Itu pengalaman saya saja teman-teman. Nah, berbagai cara terus kita lakukan ya teman-teman untuk mendapatkan penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan kita ya, tentunya ya, kebutuhan hidup kita. Ada yang memutuskan untuk bekerja atau menjadi karyawan, ada juga yang memutuskan untuk kerja di rumah ya, cuci gosok ataupun apapun ya, yang penting menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Ada juga yang memutuskan untuk berbisnis atau berwirausaha gitu ya. Ada juga yang memilih usaha kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman, yaitu kedua hal tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Untuk itu kita yang lebih suka membuka usaha sendiri ya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang ya. Salah satunya adalah membuka usaha sendiri ya teman-teman. Contohnya warung kecil-kecilan seperti saya dengan modal kecil, warung modal seadanya, warung kampung ya teman-teman, warung sembako, usaha rumahan, usaha sendiri. Alhamdulillah ya, merupakan pilihan yang tepat bagi saya dan suami ya teman-teman, karena saya sekarang lebih mengerti lagi bahwa berjualan sembako itu tidak ada matinya, tidak ada
putusnya ya teman-teman. Semuanya barang-barang sembako itu laris manis dan memang sangat dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga ya, dan bapak-bapak pun membutuhkannya tentunya ya. Pokoknya semua kalangan di rumah tangga membutuhkan barang-barang sembako ya, dari mulai anak-anak bayi, contohnya barang-barang bayi seperti pampers, kayu putih, minyak telon, bedak, dan banyak lainnya ya, makanan bayi apapun ya, yang jenis-jenis untuk makanan bayi, keperluan bayi seperti itu kita bisa sediakan di warung kita. Dan untuk anak-anak remaja pun bisa kita sediakan seperti cemilan ataupun minyak wangi dan lain-lainnya ya. Banyak sekali kebutuhan, pokoknya kebutuhan kita ya, semua kalangan di rumah gitu pasti membutuhkan barang-barang warung sembako ya teman-teman. Dan berikutnya adalah tips-tips cara membuka warung sembako dengan modal kecil yang bisa kita lakukan di rumah ya teman-teman. Ini ceritanya ini modalnya tidak usah menyewa tempat ya teman-teman, karena kita sudah mempunyai tempat untuk usahanya ya. Contohnya saya di rumah kontrakan ya teman-teman, seperti itu. Karena kita menyewa tempat sekalian untuk bisa usaha juga ya teman-teman, usaha kecil-kecilan seperti ini warung sembako ya. Yang pertama itu kita harus memiliki rencana yang matang ya teman-teman untuk memulai satu usaha gitu ya. Apapun itu kita harus terlebih dahulu memiliki rencana yang matang dan tersusun dengan baik ya, dan menentukan juga keberhasilan nantinya seperti apa warung kita itu ya. Dan perencanaan usaha ini, warung sembako ini yang harus kita lakukan dan meliputi dari berbagai macam cara ya, cara menjualnya, cara mencari barang gitu ya, dan cara menghadapi pesaing gitu ya, harus kita perhatikan juga, harus kita siap dari awal juga ya teman-teman. Karena usaha sembako ini jadi banyak sekali pesaingnya ya teman-teman. Di mana-mana pasti banyak pesaing yang sama usahanya seperti kita membuka warung sembako. Entah itu di kampung, di pedesaan ataupun di perkotaan ya teman-teman. Banyak sekali berbagai macam suku sama berjualan seperti ini warung sembako ya teman-teman. Di saya pun di sini tetangga saya ada yang dari Madura, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, juga dari daerah Jawa gitu ya teman-teman. Banyak sekali tetangga-tetangga saya yang berjualan warung sembako ini. Yang mungkin bisa teman-teman lakukan jika ingin membuka warung sembako ya, jika ingin tahu berapa harga jual barang tersebut ya. Contohlah tetangga saya yang baru buka warung sembako ya teman-teman, dia itu sering kali berbelanja ke saya, beli apapun di saya gitu ya teman-teman. Dan sekarang akhirnya dia buka warung sembako sendiri, alhamdulillah ya teman-teman. Saya pun tidak apa-apa ya, tidak merasa tersaingi atau apa ya, namanya rezeki sudah diatur sama Allah ya. Biarpun kita saling sama jualannya ya, tapi tidak apa-apa, bagi-bagi rezeki juga toh, tidak apa-apa teman-teman ya. Namanya orang hidup tuh perlu kebutuhan ya, harus tercukupi kebutuhannya. Nah, sama-sama kita cari rezeki ya melalui barang-barang sembako ini ya. Tapi alhamdulillah dulu itu dia tuh sering jadi langganan saya ya, apapun beli di saya gitu. Sekarang dia buka warung sendiri, dan ya itu teman-teman, seperti saya bilang ya, itu salah satu pesaing juga gitu ya. Kita harus siap teman-teman ya menghadapi pesaing, biarpun pesaingnya kecil ataupun besar ya. harus jadi penyemangat kita teman-teman ya, jangan jadi pesaing gitu ya. Kita tetap semangat, tetap memenuhi kebutuhan para pelanggan kita ya, dengan menyediakan barang-barang kebutuhan para pelanggan, dengan kita melayani pelanggan gitu dengan baik, dan insya Allah ya pelanggan pun akan tetap setia berbelanja, dan mungkin tidak mudah berpaling ke warung lain selagi barang yang dicarinya ada di warung sembako kita ya. Dan seterusnya tipsnya adalah dengan harga-harga yang bersaing teman-teman ya. Tapi kalau di saya itu termasuknya saya tuh jualannya agak mahal teman-teman ya. Bukan mahal sih, sederhana aja ya, standar lah gitu teman-teman, sesuai dengan harga pasaran. Namun ya tidak membanting harga ya teman-teman. Saya tidak setuju dengan pesaing yang membanting harga sehingga sampai rela tidak mendapatkan untung ya. Itu saya tidak suka sekali teman-teman ya. Saya tuh mengambil keuntungan ya sewajarnya ya.
500 atau 2.000 rupiah itu wajar ya, jika sesuai dengan kebutuhan barangnya, dengan modal barangnya ya teman-teman, seperti itu. Dan saya pun di sini mengambil keuntungan, ada yang memang 2.000, ada yang 1.000 rupiah, ada yang 500 rupiah gitu teman-teman ya. Menyesuaikan dengan harga pasar aja gitu, jangan sampai kemahalan ataupun terlalu murah ya teman-teman. Yang ketiga adalah tipsnya, kita mencatat semua pengeluaran ataupun pemasukan kita teman-teman ya. Setiap hari saya pun mencatat pengeluaran apa hari ini, misalnya membayar roti, membayar kerupuk, membayar tagihan, seperti itu ya. Dan saya pun mencatat sehari itu dapat berapa omsetnya, seperti itu kan ya. Jadi kita tahu ya keluar masuknya uang kita. Dan misalnya pun ada keselisihan gitu ya, kok tinggal segini uangnya, barangnya habis, uangnya nggak ada, seperti itu misalnya ya. Jadi kita tahu ya pengeluaran apa saja setiap harinya, kita harus catat teman-temannya. Itu menjadikan kita juga penyemangat ya. Oh kemarin tuh bayar ini, hari ini tuh bayar ini gitu kan ya teman-teman. Jadi kita tahu ya pengeluaran atau pemasukan hari ini tuh seperti apa gitu. Yang selanjutnya, tips sukses menjalani usaha sembako ini, kita pandai mencari agen ataupun grosir ya untuk kita berbelanja teman-teman, dengan harga-harga yang murah tentunya ya. Dengan kita berbelanja murah, bisa juga kita mendapat keuntungan yang lumayan besar, ataupun bisa menjual lebih murah ya teman-teman, seperti itu. Kita harus bisa ya mencari barang-barang murah itu. Dengan misalnya kita berbelanja di toko A ya, kemarin tuh harganya segini, kita coba lagi di toko B kita berbelanja, oh di toko B itu harganya segini, kita bisa membandingkan ya harga-harga tersebut. Dan kita bisa pilih nanti saat berbelanja lagi, barang ini murah di toko A, kita belanja di toko A ya, dan barang ini murah di toko B, kita berbelanja di toko B. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan seterusnya ya, mencari barang-barang termurah itu harus pandai-pandai kita ya, yang pemilik warung sembako itu harus pandai dan jeli melihat harga barang ya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan ya, sesuai harapan ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman juga lebih mengerti, lebih memahami ya tentunya. Sekarang banyak contoh-contoh tutorial tentang warung sembako ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, contoh memulai usaha warung sembako dengan modal kecil. Dan diantaranya tadi tuh kita butuh perencanaan usaha ya teman-teman. Perencanaan usaha itu sangat penting sekali. Dan kedua adalah gunakan tempat yang kita punya ya, tempat yang memadai untuk berjualan, dan tidak usah menyewa tempat dulu ya, gunakan tempat yang ada dulu supaya mengurangi pengeluaran untuk menyewa tempat ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah siap menghadapi pesaing ya, pesaing kecil ataupun besar gitu ya teman-teman, harus kita persiapkan dari awal. Dan berikutnya seterusnya adalah kita harus pandai juga mencari barang ya, barang-barang yang termurah tentunya. Dan yang seterusnya kita harus menjual dengan harga-harga terbaik ya, termurah, lebih baik teman-teman. Jadi jangan sampai tidak mengambil keuntungan ataupun kita rugi ya. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, kita berjualan modal kecil ini harus menyesuaikan juga dengan pengeluaran dan pemasukan kita. Dan seterusnya ada kita mencatat semua pengeluaran dan pemasukan di warung kita ya. Dan seterusnya kita mencari agen-agen ataupun grosir untuk kita berbelanja dengan harga-harga termurah. Nah, cukup itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ya, mohon dikoreksi. Dan kita sharing bersama-sama tentang warung sembako ini. Saya pun masih belajar teman-teman ya, perlu bimbingan, perlu contoh lagi yang lebih baik, yang lebih sukses ya teman-teman. Nah itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah mohon dimaafkan ya, dan mohon dikoreksi juga ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung, mensupport, nge-share video-video saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video saya, dan salam kenal untuk semuanya ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.